Selama gue menjadi acne fighter 11 tahun, ingredients favorit gue untuk bantu memudarkan bekas jerawat gue atau dark spot gue tuh ada 2. Tapi disclaimer, salah satu ingredients yang pengen gue sebutkan ini tuh dia bisa digunakan untuk 20 tahun ke atas aja. Permasalahan orang berjerawat kayak gini tuh dia tuh pengen pakai bahan pencerah tapi tuh takut karena masih ada jerawat aktif. Ingredients terbaik kalau misalkan kalian lagi jerawatan, terus bantu memudarkan bekas jerawat juga, mencerahkan dan bantu untuk mengatasi masalah jerawat itu adalah niacinamide. Niacinamide itu best combo banget kalau digabungin sama retinol. Kalau misalnya kalian mencari retinol atau niacinamide dalam gabungan terpisah, gua ada salah satu rekomendasi produk yang bagus banget, itu Etos. Yang gue pakai pagi ini tuh dia niacinamide, terus kalau misalnya malam hari ini retinol sama niacinamide digabung. Dia tuh finishnya gak greasy sama sekali, bener-bener kayak nggak pakai apa-apa. Cuman tuh dia emang finish looknya tuh jadi kayak healthy skin, glowing skin gitu. Kalau misalnya pagi hari after pakai serum niacinamide, gue tuh nggak pakai moisturizer lagi karena kan gue tuh oily skin. Jadi kalau misalnya terlalu berat itu malah jadi kayak kulitnya tuh makin kusam. Setelah after pakai serum niacinamide ini, lanjut ke last step itu sunscreen. Udah gitu aja. Kalau misalnya kalian pemula banget yang baru nyobain retinol sama niacinamide terus juga punya permasalahan dark spot, saranku mending beli serumnya Airtils yang retinol sama niacinamide ini karena harganya cuma under 100.000. Tapi balik lagi, semua skincare itu cocok-cocokan. Kalau misalnya kalian mau tahu cocok atau enggaknya, bagus atau enggaknya, kalian tuh harus coba sendiri. Coba pikir 2 kali kalau kalian mau beli CD Alba First Spray Serum ini sebagai primer atau setting spray makeup kalian. Anyway, gue tuh pakai produk ini sebagai setting spray dan juga primer makeup selama 2 minggu, dimana dia bereaksi dengan makeup gue di atas ataupun di bawah makeup. Terpenting adalah apakah hasilnya beneran sebagus itu, bikin makeup awet dan tahan lama seperti yang orang-orang bilang, dan apakah wise untuk membeli produk ini karena harganya tuh cukup mahal ya. First, let's talk about this as a primer. Pertama, dia semprotannya tuh halus banget, kayak ini semprotan terhalus yang pernah gue punya. Sini ditulis kalau ini tuh untuk hydrate dan juga radiant skin. Jadi emang kulitnya tuh setelah di spray pakai ini kayak lebih lembab dan ada glowing effectnya gitu. Tapi menurut gue kalau misalnya kulit kalian tuh kering banget, pakai ini aja tuh nggak cukup. Jadi apakah dia bisa jadi primer? Bisa, tapi sebagai basic primer aja. Kalau ini doang ya nggak cukup gitu, terutama buat kalian yang punya kulit kering. Tapi kalau misalnya kalian punya kulit yang normal to dry atau normal aja, masih bisa banget nih pakai ini. Buat kalian yang punya oily skin, gue agak takut ya, gue nggak bisa ngomong banyak karena di sini tuh ada kandungan minyaknya gitu. Gak tahu dia akan bikin makeup kalian longsor atau tidak. Teman-teman yang punya oily skin, komen di bawah kalau udah cobain dia, apakah ini bikin makeup kalian longsor atau ada efek gimana-gimana gitu nggak ke makeup kalian. Karena di kulit gue yang normal to dry itu nggak apa-apa banget, justru malah kayak apa ya, kelembapannya tuh nggak berlebihan, jadi makeup gue nggak gampang longsor. Tapi ini yang mesti kalian inget banget, ini tuh bukan setting spray makeup, aslinya dia adalah skincare. Jadi kandungan di dalamnya tuh kompleks pastinya kan, dan ternyata gak cocok. Gue gak tau deh, gak cocok sama kulit gue, atau ada beberapa kandungan yang bikin dia tuh jadi kurang bagus kalau langsung nyentuh kulit gue secara langsung. Jadi banyak bentol-bentol di muka. Itu yang bikin gue nyesel beli ini, dan gue belinya tuh langsung gede. Harusnya gue belinya yang kecil aja gitu loh, karena udah yakin banget gitu. Soalnya review-review orang-orang yang normal to dry atau dry skin tuh suka banget, yang tuh suka kemerahan. Tapi sekarang nih kayak beberapa ke belakang kemerahannya tuh nggak ada, tapi bentolnya tuh muncul terus. Tapi kalau dijadiin setting spray, ini gong parah, gue suka pol. Ini jadi jawaban dari permasalahan makeup gue akhir-akhir ini, yaitu di hidung tuh selalu nggak nempel, kayak dia tuh bolong-bolong terus gitu. Walaupun gue udah pakai powder yang menurut gue ngelock makeup banget, pakai makeup yang biasa gue pakai, dan setting spraynya gue ganti ini, ternyata ngebantu banget untuk bikin makeup di atas hidung gue tuh jadi lebih stay. Itu udah sekitar 5 jam makeup tapi masih oke banget di hidung gue. Biasanya tuh powdernya aja boncel gitu, padahal gue udah pakai si Human Loose Powder ini yang dari Something, dan sebelumnya tuh nggak kenapa-napa, nggak ada reaksi kayak gitu. Tapi emang kayaknya hidung gue tuh lagi kering atau terlalu licin atau gimana, gue juga nggak tahu. Pokoknya makeup tuh jadi susah banget nempel di sini. Tapi sekarang enggak, semenjak gue bantu pakai ini gitu. Di kulit dry skin gue, normal to dry sih lebih tepatnya, ini gong parah. Kalian harus cobain 2 combo produk ini ya. Untuk finish dari makeupnya tuh juga jadi lebih glowy gitu. Mungkin karena dia kayak ada kandungan minyaknya ya. Jadi makeup walaupun gak pakai highlighter, yang si setting spraynya di Alba ini langsung jadi nyatu banget sama kulit, dan glowy-glowingnya tuh langsung dapet parah. Karena kan kalian pakai highlighter, tapi highlighternya tuh bener-bener kayak natural banget gitu. Ih, pokoknya cantik banget finishnya. Berapa orang bilang dia bikin makeup awet, dan di kasus gue tuh juga iya, karena mungkin gue butuh hidrasi lebih gitu untuk ngebantu makeupnya tuh kayak lebih ngeblend ke kulit gitu. Tapi buat kalian yang mungkin punya oily skin atau kalian butuh sesuatu untuk mengontrol sebum kalian, kayak jangan deh. Kayaknya akan longsor deh kalau kalian pakai CD Alba ini sebagai setting spray. Dia tuh cuman jadi kayak finisher gitu aja loh.
apa ya, kayak dia memberikan hidrasi. Jadi kan harus hati-hati sih kalau pakai ini. Kalau kalian memaksa pakai dia sebagai finisher aja supaya kayak ada glowing natural look dari si setting spray ini, mendingan kalian langsung buru-buru lock pakai matte setting spray, atau kalian sebelumnya pakai primer yang bener-bener ngelok banget terus ngasih ininya tuh cuman semprot-semprot dikit doang sebagai apa ya, kayak hint of glow-nya aja. So, kesimpulannya ini bagus banget dan worth it untuk dibeli, tapi tergantung kasus kulit kalian ya. Dan yang perlu kalian ingat adalah ini tuh skincare aslinya, bukan setting spray. So akan ada banyak kemungkinan ini nggak cocok di kulit kalian. Gue ingetin lagi, ini tuh aslinya skincare, bukan setting spray, so dia akan lebih kompleks ke kulit kalian tentunya ingredientsnya. Dan gue pakai dia tanpa jadi primer dan hasilnya tuh bagus-bagus aja gitu. Justru gongnya tuh ada saat dia dijadiin setting spray. That's it, semoga membantu. Ini aplikatornya kayak tajam banget ya, kayak ini namanya Judy Doll Watery Lip Gloss. Ini aku punya 2 warna, 2 sama 4. Yang satu aku beli sendiri, yang satu dikasih sama temen aku. Thank you Priscil. Yang bikin mereka unik itu ujungnya adalah besi tuh. Wanginya manis-manis semangka. Jadi itu kayak nggak keangkat banyak gitu loh produknya. This is number 2. Jujur warnanya cakep-cakep sih. Ini warnanya cakep banget. Ini metalnya dingin sih pas diaplikasiin, kayak tau gak sih kayak buat eye cream. Kita coba nomor 02 dulu yang lebih terang. Lip gloss menurut aku warnanya pigmented ya. Mereka ini juaranya ya dalam Toyin makeup, dan ini glossnya juga ala-ala Toyin gitu menurut aku. Yang super like watery dan emang rasanya kayak air, rasanya tuh kayak lip tint, nggak ada lengket ya sama sekali. Di tangan aku udah agak lama tuh, dia tetap ada tintnya sedikit. Ada rasa kayak pahit gitu deh di ininya. 02 tuh yang best sellingnya by the way, tapi kayaknya setelah aku swatch aku lebih suka nomor 04 deh. Bener-bener yang harusnya satu colok tuh bisa kayak satu bibir. Ini kalau mau full tuh kayak mesti colok 5 kali sih, at least. Itu langsung kelihatan kayak super sehat. Bener-bener gak lengket sama sekali nih. Ya aku suka. Dan emang warnanya tuh bener-bener yang kayak basah Toyin gitu sih. Love. Malah jadi kayak pakai filter ya. Kalau kalian lihat hasil makeup aku ini halus dan kayak nggak ada pori-pori. Ini aku nggak pakai filter, tapi ini aku pakai loose powder lokal favorit aku. Ini secara close up makeup aku sebelum di set. Kalian harus lihat bedanya ya. Sih. Sebelah sini yang udah di set pakai loose powder, kelihatan banget kayak lebih halus dan lebih blurry pori-porinya. Terus yang aku suka, loose powder ini tuh ngasih finish matte, tapi matte-nya nggak yang flat matte sampai bikin kering gitu loh. Ini tuh nggak bikin makeup kelihatan terlalu powdery atau bahkan kayak dempul gitu. Loose powder ini tuh nggak nambah coverage dan rasanya tuh ringan banget di atas kulit. Ini kalau dilihat-lihat kulit aku setelah di set tuh malah jadi kayak pakai filter ya. Oh ya, aku tadi lupa kasih tahu pakai loose powdernya yang In Real Life Skin Filter Loose Setting Powdernya dari Reka. Lanjut aku mau pakai blush on karena ini muka aku udah di set. Aku mau pakai powder blush dari Reka yang X Barbie yang shade cheek to cheek, dia warnanya lebih ke peach gitu. Dan ini yang Italian Summer, warnanya tuh lebih ke coral pink, dan kayaknya aku bakal pakai ini. Ini powder blushnya sebelum dicolek, kalian lihat deh, dia kayak ada embossnya gitu di bagian atas. Warna blushnya cantik banget, langsung kelihatan fresh gitu loh mukanya pas dipakein blush. Buat bibirnya hari ini kayaknya aku mau pakai lipstick aja deh. Ini tuh matte lipstick, tapi entah kenapa pas diaplikasiin tuh nggak seret rasa di bibir. Aku sekarang mau iseng cobain hacks yang di TikTok. Ini kan pakai matte lipstick, jadi kalau diginiin tuh smudge pasti kan. Jadi hacksnya adalah pakein loose powder ke lipstick yang smudge atau yang transfer. Kebetulan loose powder Reka ini bikin makeup tuh nggak geser, jadi aku mau cobain set pakai loose powder. Mari kita buktiin, tadi pakai lipstick ya, bukan lip cream. Nggak geser. Harusnya kan dia transfer ke bawah-bawah kan ini. Pokoknya kalau kalian suka loose powder yang hasilnya soft matte, nggak terlalu bikin kering kulit, ngasih efek blur ke pori-pori dan bikin makeup nggak geser, kalian harus banget cobain loose powder dari Reka ini.